Halo adik-adik, belajar biologi yuk sama Ibu Yunita. Semoga bisa menambah rasa syukur kalian terhadap Tuhan Sang Maha Pencipta. Adik-adik masih ingat kan bahasan sebelumnya tentang jenis-jenis jaringan tumbuhan? Nah, sekarang Ibu akan membahas bagaimana jaringan-jaringan tersebut di dalam organ penyusun tumbuhan. Nah, melalui judul, struktur, dan fungsi jaringan penyusun organ tumbuhan. Berbagai jaringan tumbuhan dengan fungsi tertentu bisa berkumpul membentuk suatu organ. Nah, organ pokok pada tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, dan daun. Baiklah, untuk pembahasan struktur dan fungsi jaringan penyusun organ tumbuhan, akan kita awali dengan membahas tentang struktur akar. Nah, jika akar dipotong secara membujur, maka nanti kita akan menemukan akar itu terbagi ke dalam beberapa daerah. Daerah yang pertama adalah daerah kaliptra atau disebut tudung akar. Nah, sebenarnya akar tumbuhan ini berkembang dari sel-sel meristem apikal yang terletak pada ujung akar yang dilindungi oleh kaliptra ini. Nah, jadi awal munculnya sel-sel akar selanjutnya itu berawal dari ujung akar yang berada pada bagian dasar yang dilindungi oleh tudung akar. Baru nanti di bagian atasnya terdapat yang disebut daerah pembelahan. Nah, ini daerah pembelahan ini terbentuk dari hasil pembelahan daerah meristem apikal. Lalu setelah itu ada daerah perpanjangan. Nah, daerah perpanjangan ini merupakan hasil bentukan dari pembelahan meristem apikal. Nah, terakhir terdapat daerah diferensiasi. Nah, kenapa disebut diferensiasi? Karena pada daerah ini sel-selnya sudah terdiferensiasi menjadi xilem, floem, parenkim, dan sklerenkim. Nah, seperti tampak pada gambar berikut, ini kalian bisa melihat letak di mana ada tudung akar. Nah, ini ya, ini tudung akar yang pada bagian dasar. Di sini sel-selnya sangat aktif membelah atau disebut meristematik sehingga muncul yang disebut daerah pembelahan sel. Nah, lalu berkembang menjadi bagian atau daerah pemanjangan, dan terakhir ini adalah zona pematangan yang nanti sel-selnya berdiferensiasi menjadi floem, xilem, perisikal, dan lain-lain. Selanjutnya kita lihat bagaimana jika akar dipotong secara melintang atau anatomi akar dilihat secara melintang, maka akan tampak jaringan-jaringan yaitu epidermis, di mana pada akar ini jaringan epidermisnya terdiri dari yang disebut lapisan poliferasi. Nah, lapisan poliferasi ini hasil modifikasi dari jaringan epidermis yang disebut zona rambut atau zona rambut akar. Nah, ini merupakan bagian yang akan menopang rambut akar serta digunakan juga sebagai bagian penyimpanan. Nah, kemudian ada juga jaringan angkutnya yaitu xilem dan floem. Ini seperti pada tanaman dikotil ya. Ada juga xilem dan floem, hanya bedanya nanti pada letak keduanya, nanti selanjutnya ada gambar perbedaannya ya. Kemudian di akar monokotil ini ada empulur yang letaknya pada bagian tengah yang dikelilingi xilem dan floem secara berselang-seling. Nah, ini gambarnya. Oke. Nah, yang pertama ini sebenarnya yang pertama epidermis. Nggak apa-apa, ini muncul korteks terlebih dahulu. Ini bagian korteks ya. Ini segini adalah bagian korteks. Bagian korteks ini merupakan komponen utama dalam jaringan dasar akar. Nih, karena di sana terdapat lapisan sel-sel parenkim yang longgar, maka korteks ini difungsikan untuk menyimpan air. Kemudian yang kedua adalah perisikal. Perisikal ini merupakan bagian stil ya, bagian stil yang paling luar
Jadi bisa dibilang sebagai lapisan terluar sel yang susunannya terdiri dari satu atau beberapa lapis sel. Nah, sel-sel perisikal ini berhadapan dengan xilem. Ya, nanti xilem di sini berhadapan dengan xilem dan bersifat meristematik, aktif membelah serta mampu membentuk akar cabang, itu perisikal. Kemudian endodermis. Nah, endodermis ini merupakan selapis sel yang menjadi pembatas antara korteks dan stil. Nah, ini korteks, ini stil dibatasi oleh endodermis ini. Nah, ini ya, bulatan ini adalah endodermis, di mana endodermis ini sel-selnya memiliki penebalan lignin dan suberin sehingga tidak mudah ditembus oleh air. Nah, penebalan tersebut membentuk semacam pita yang kita kenal dengan istilah pita Kaspari ya. Nah, sel endodermis ini dindingnya tidak menebal, ada juga yang tidak menebal. Kalau tadi yang menebal pita Kaspari, ada juga yang tidak menebal, itu disebut sebagai sel penerus atau sel peresap. Apa fungsinya? Fungsinya sebagai pengatur jalan masuknya larutan yang diserap dari tanah untuk masuk ke silinder pusat. Oke. Nah, ini pembuluh angkut, ada floem, ada xilem. Nih, kalau pada monokotil ini letak xilem sama floemnya ini tidak berselang-seling gitu ya, berselang-seling membentuk lingkaran, tidak seperti pada dikotil. Nanti kalau dikotil kalian akan melihat posisi xilem dan floemnya berbentuk seperti bintang karena di situ terdapat yang disebut kambium ya, nanti dilihat gambar dikotilnya. Nah, ini yang lapisan terluar yang disebut epidermis tadi yang Ibu bilang dia bermodifikasi menjadi zona rambut. Oke. Nah, selanjutnya bisa kalian bandingkan, ini adalah akar dikotil ya. Akar dikotil umumnya struktur akar tumbuhan dikotil ini sama tadi, mengandung epidermis yang bagian ini susunannya satu lapis ya, dindingnya tipis, memiliki kutikula. Kutikula itu suatu daerah yang berfungsi untuk mengatur ke penguapan kelebihan air, itu untuk melindungi agar akar tidak kehilangan air. Kemudian ada korteks juga, tadi udah dijelasin korteks, kemudian endodermis, dan nah ini bedanya pada silinder pusatnya, dimana pada bagian ini terdapat xilem dan floem yang dipisahkan oleh yang disebut kambium. Jadi pada bagian ini terdapat atau tersusun dari lingkaran tepi dan jaringan pembuluh akar lateral yang berbentuk seperti bintang ya. Jadi dibatasi oleh kambium. Tuh, itu akar dikotil seperti ini. Nah, ini anatomi akar dikotil. Beda sekali kan dengan yang monokotil ya. Rambut akarnya sama, epidermisnya sama, hanya pada bagian stil ini yang terdiri dari bagian perisikal dan dibatasi oleh endodermis. Ini bisa kalian lihat letak xilem dan floemnya. Jadi sekali lagi, kalau pada monokotil letak xilem dan floem tadi kan berselang-seling membentuk suatu lingkaran ya. Nah, kalau pada dikotil ini xilem berbentuk floem, berbentuk bintang yang berada pada pusat akar. Nah, floemnya mengelilingi xilem. Jadi di antara xilem dan floem itu terdapat kambium, gitu ya. Jadi ini xilem berbentuk bintang seperti ini xilem. Nah, xilem ya. Kemudian nanti floemnya, ini floem ini mengelilingi xilem. Kemudian jika dilihat antara xilem dan floem itu ada kambium ya. Nanti dilihat lebih jelas pada gambar ini. Oke, nah ini bisa kalian, kalian bisa bandingkan langsung di sini ya. Bisa kalian lihat ada kambium pada dikotil. Nah, letaknya di sini. Nah, ini floemnya kan ada di sini. Ini xilem di sini. Nah, ini adalah kambium. Kita bandingkan
dengan yang monokotil. Pada monokotil itu antara xilem dan phloem. Nah ini ya, ini xilem, kemudian ini phloem. Bisa kalian lihat tidak ada kambium. Sementara pada bagian dikotil ini xilem, ini phloem. Nah ini ada kambium. Oke, kambium inilah yang memisahkan antara xilem dan phloem. Nah itu perbedaan mendasar antara struktur akar monokotil dengan akar dikotil. Nah selanjutnya kita akan membahas, oke ini masih tabel perbedaan ya, ibu sajikan dalam bentuk tabel seperti ini nih. Oke, ini kalitranya. Kalau monokotil berbatasan dengan ujung akar dan terlihat jelas, sedangkan pada dikotil tidak begitu jelas. Nah, perisekalnya tadi juga sudah dibahas ya, bahwa perisekalnya terdiri dari beberapa lapisan sel yang dindingnya tebal hanya membentuk cabang akar. Sementara kalau akar dikotil selain membentuk cabang akar juga membentuk cabang akar sekunder, yaitu kambium atau kambium gabus. Letak xilem dan phloemnya. Nih, kalau monokotil berselang-seling, kalau dikotil itu xilem-nya di dalam dan dikelilingi oleh phloem di luar dan dilapisi atau dibatasi kambium. Dan empulurnya terletak pada pusat akar, sementara kalau akar dikotil itu tidak memiliki empelur atau ada empelur yang sempit ya. Kemudian kambiumnya ini tidak ada kalau akar dikotil ada. Oke, itu dalam bentuk tabel ya. Selanjutnya kita bahas tentang batang. Oke. Ya. Nah, ini batang. Ini langsung ibu tampilkan perbandingan antara batang monokotil, nah ini ya, dan ini batang dikotil. Tampak jelas sekali di sini bagaimana bentuk pembuluh angkutnya atau bentuk berkas pembuluhnya, dimana kalau pada batang yang monokotil, nah batang monokotil ini dia berkas pengangkutnya tipe kolateral tertutup namanya. Kenapa disebut tipe kolateral tertutup? Karena antara xilem dan phloemnya tidak dibatasi oleh kambium. Sedangkan kalau pada batang dikotil, bisa kalian lihat pembuluh angkusnya, berkas pembuluhnya itu disebut kolateral terbuka. Kenapa? Karena nih di sini antara bagian xilem dan phloem, nah ini dengan ini dibatasi oleh yang disebut kambium. Nah ini ya. Nah ini adalah kambium pembuluh. Nah itu makanya tipenya disebut kolateral terbuka. Nah ya, dimana bagian xilem di bagian dalam dan phloem terletak di bagian luarnya. Nah begitu perbedaan mendasarnya. Sementara epidermisnya sama. Pada batang ini epidermisnya kalau pada batang dikotil itu akan mengalami pertumbuhan yang sekunder. Nah, di mana lapisan epidermisnya akan digantikan oleh lapisan gabus atau yang disebut lentisel yang dibentuk dari kambium gabus. Untuk apa lentisel? Ini untuk pertukaran gas dan penguapan, itu adanya di epidermis. Lalu bagaimana kortek pada batang? Nah, korteknya tersusun dari kolenkim. Jadi makin ke dalam tersusun dari jaringan parenkim. Gitu ya. Nah, kemudian empulur nih, bedanya empulur. Empulur ini merupakan parenkim yang terdapat di tengah-tengah stil. Ini ya. Nah, ini empulur. Nah, kalau pada batang ini justru batang dikotil yang memiliki empulur. Jadi yang terletak di sekitar kelompok-kelompok ikatan pembuluh. Jadi membentuk suatu jari-jari empulur. Nah, sementara kalau pada monokotil tidak memiliki jari-jari empulur. Nah, itu perbedaan antara struktur batang monokotil dan dikotil. Nah, ini ibu sajikan dalam bentuk tabel.
Nah, tadi ya ikatan pembuluh tuh letaknya kalau dikotil tertata secara melingkar, kalau monokotil tersebar. Kemudian posisinya floem di bagian luar dari silem, sedangkan monokotil floem dan silemnya terletak bersebelahan. Jadi seolah-olah terlihat menyebar, bisa kalian lihat gambar ini ya. Ini menyebarkan. Nah, kalau pada dikotil tersusun rapi gitu karena yang tadi bahwa floem dan silemnya bersebelahan, bergantian gitu antara silem di bagian dalam dan floem di bagian luar. Kambiumnya di kotil ada kambium karena ada pertumbuhan sekunder kan. Nah, di mana letaknya? Di antara silem dan floem. Sementara pada monokotil tidak terdapat. Lalu jaringan seludang pembuluh. Nah, jaringan seludang pembuluh ini merupakan jaringan tempat terjadinya proses fotosintesis atau siklus Calvin namanya ya. Nah, ini tidak ditemukan pada batang dikotil, hanya ada pada batang monokotil saja. Lalu perbedaan selanjutnya adalah di jaringan dasarnya. Kalau pada batang dikotil, jaringan dasarnya itu dibagi menjadi jaringan korteks dan empulur, sedangkan pada monokotil seperti yang kita lihat pada gambar tadi itu tidak terdapat empulur. Oke, selanjutnya kita akan melihat struktur jaringan pada daun. Nah, ini struktur daun pada umumnya seperti ini. Pada bagian epidermis, baik epidermis atas maupun epidermis bawah, itu dilapisi oleh yang disebut kutikula. Nah, ini kutikula ya, bentar. Nah, ini kutikula. Oke, yang bagi gambar warnanya jingga ini. Kutikula seperti yang sudah tadi Ibu sebutkan berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Letaknya di permukaan atas daun maupun di permukaan bawah daun. Lalu selanjutnya bagian jaringan parenkim atau disebut sebagai mesofil. Nah, pada mesofil ini berfungsi untuk sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Nah, ini yang membedakan antara daun monokotil dan daun dikotil, di mana kalau pada daun dikotil bagian mesofilnya ini berdiferensiasi menjadi jaringan tiang, yang ini jaringan tiang, dan menjadi jaringan bunga karang atau spons ini. Nah, sedangkan pada monokotil itu tidak berdiferensiasi menjadi jaringan bunga karang pun jaringan tiang. Nah, kalau nanti kita lihat pada perbedaan gambar di masing-masing ya, monokotil dan dikotil. Nah, selanjutnya kita bahas dulu di bagian lain dari epidermis yaitu stomata. Nah, ini stoma. Stoma ini merupakan modifikasi dari epidermis yang berfungsi untuk keluar masuknya gas atau CO2 dan oksigen. Nah, di mana nanti stoma ini, lubang ini akan diatur oleh sel penjaga yang nanti akan bergerak sesuai dengan kebutuhan dari daun tersebut. Nah, itu secara umum anatomi daun tuh seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita lihat perbandingannya. Nah, ini perbandingannya. Bisa kalian lihat ya, pada bagian mesofil yang di atas ini adalah monokotil. Nah, pada monokotil itu mesofilnya tidak berdiferensiasi seperti pada dikotil. Nah, ini mesofilnya bisa kalian lihat tidak ditemukan mana yang jaringan tiang, mana jaringan spons, tidak seperti pada dikotil. Nah, ini kan bermodifikasi menjadi jaringan palisade atau jaringan tiang yang berfungsi untuk melakukan fotosintesis karena di situ tuh terdapat banyak sekali pigmen hijau yang disebut kloroflas. Nah, ini terbentuk dari sel-sel yang sangat rapat dan berbentuk silinder. Sedangkan jaringan bunga karang yang tidak ditemukan pada monokotil, nah ini jaringan bunga karang ini tersusun dari sel-sel yang tidak teratur. Bisa kalian lihat ya, tidak teratur dan ada rongga antar selnya atau tersusun renggang. Nah, di sini sedikit kloroplas, hanya di sini nanti terjadi proses pertukaran gas ya. Kemudian mesofil kalau pada monokotil itu letaknya pada cekungan urat daun ya mesofilnya. Kemudian bentuknya seragam
dan tadi sudah disebutkan tidak berdiferensiasi. Oke, kita lihat dulu perbedaan secara umum nih. Letak stomatanya. Oke. Letak stomata pada monokotil itu berderet di antara urat daun. Nah, sedangkan pada dikotil itu pada permukaan atas dan permukaan bawah daun. Kemudian letak mesofilnya tadi sudah dikatakan pada cekungan di antara urat daun, sedangkan pada dikotil itu di antara lapisan epidermis atas dan bawah. Kemudian bisa kita lihat, nah ini ya, kita lihat bagaimana pada jaringan angkut. Oke. Nah, kalau pada jaringan pada monokotil itu letak jaringan pengangkutnya sejajar dengan daun. Kan ingat ya, jenis daun monokotil itu sejajar tulang daunnya. Sementara kalau pada dikotil itu yang terletak pada bagian bawah dan bagian atas dari daun itu terdiri berada di bagian tulang-tulang daun. Ya, kalau kalian lihat daun yang menjadi itu kelihatan banget ada tulang-tulang daun. Nah, disitulah letak jaringan pengangkutnya. Nah, itu adik-adik tentang struktur jaringan pada organ tumbuhan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Nantikan terus video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.